A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu tutorial bagaimana cara untuk mengalahkan Wahabi, untuk menjatuhkan Wahabi, untuk merusak citra Wahabi. Ada satu cara yang dimana di sini saya akan bagikan kepada kalian. Barangkali mau mencoba. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama, yang dari kemarin-kemarin sangat-sangat getol menyatakan Salafi Wahabi itu sesat dan menyesatkan, wajib memerangi, wajib begini, wajib begitu, tidak pantas di Indonesia, NKRI harga mati, begini, begitu, begini, begitu. Pokoknya sembarang sudah dia ucapkan, mereka ucapkan. Dan di sini saya akan membantu kalian untuk menemukan cara efektif untuk mengalahkan Wahabi dari berbagai aspek. Coba kita langsung simak tutorialnya agar kalian bisa belajar bersama-sama. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية ولذلك إذا تريد أنك تنظف Jika engkau ingin membersihkan wilayahmu dari orang-orang Wahabiyah, terus منطقة من الوهابية maka dukunglah kaum Sufiyah, ya. Jadi harus dukung orang-orang Sufiyah. فقوي الصوفية الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن فيها. Dan kami Syiah dalam hal ini saling ta'awun, bekerja sama dengan mereka. Jadi Sufi dan Syiah bekerja sama untuk melawan. Jadi ini tutorial, teman-teman. Jadi kalian yang selama ini kesulitan nih menghadapi Wahabi, kerjasama dengan Syiah, di mana Syiah dan Sufi ini tidak ada perbedaan. Ada videonya beredar, teman-teman, bahwa mereka ini bukan cuma memiliki banyak kesamaan, banyak identiknya. Coba kita selesaikan dulu bagaimana tutorialnya. Barangkali ada tambahan cara. Tasawuf jembatannya Syiah. Musuh Islam sebenarnya adalah mereka yang mencoba meyakinkan Sunni Syiah bermusuhan. Widih, Habib Ali Al-Jufri. Kurang bukti apa lagi? Kalau masih kurang bukti, kita coba simak tutorial dari Kiai Said Akil Siraj, ya, biar lebih gamblang. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj menyampaikan strategi untuk berantas jaringan terorisme di tanah air. Said Akil menyebutkan membasmi jaringan terorisme harus dilakukan dari pintu masuknya ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi dan Salafi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Aduh. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dibunuh. Berarti orang-orang di Arab Saudi itu teroris semua. Nggak boleh kita mendolimin orang Yahudi. Nggak boleh ada orang kafir lewat kita bunuh, tahu-tahu. Oh, ini orang kafir nih, mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam, ya, orang kafir. Orang kafir yang ada perjanjian dengan negeri Islam, ada jaminan dari negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allah. Kadang-kadang kita bingung, ada orang ngomong teroris ngebom sana masuk surga. Gimana? Mencium bau surga aja, kata Nabi tidak sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang keindahan Islam masih banyak sekali. Gali terus jemaah, gali terus tentang keutamaan Islam ini. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Wanita memberi minum anjing. Yeah. Wanita pezina, pelacur ngasih minum anjing, masuk surga. Untuk bisa bayangkan. Wanita lain, kita bicara wanita lagi. Itu mengurung seekor kucing. Kucing dikurung, nggak dikasih makan sampai mati, masuk neraka. Bayangkan, yang satu anjing masuk surga, yang satu gara-gara kucing masuk neraka. Islam agama rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah nabi rahmatan lil alamin. Dan orang-orang kafir sampai hari ini terus mereka ingin menyudutkan Islam. Mereka bikin karikatur-karikatur yang macam-macam mereka bikin untuk menyudutkan agama Islam ini. Padahal Islam agama rahmatan lil alamin. Dan Eropa tiap hari yang masuk Islam puluhan orang, bahkan ratusan orang. Dan mereka takut Islam itu menerangi dan memberikan kedamaian ke dunia ini. Tapi yang jelas, Islam akan datang zaman. Karena kita yakin janji Allah itu pasti. Dan bumi ini punya siapa? Innal hamdalillah. Allah akan berikan kepada hamba yang Allah kehendaki.
Allahu Akbar. Mekah dan Madinah berarti itu tempatnya teroris ya. Karena di Mekah Madinah tidak ada tahlilan, nggak ada maulidan, tidak ada haulan. Murni di situ orang-orang salafi semua, orang wahabi semua. Ya berarti di situ gembong teroris tuh Mekah Madinah. Ya Allah, tidak ada takut-takutnya. Pak Said Akil ini nggak ada takut-takutnya. Padahal sudah saya buka kemarin teman-teman, bahwa orang keluar dari NII adalah jaringan teroris yang menjadi JI itu. Orang keluar dari NII gara-gara dia mengikuti kajian salaf. Bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris? Ya, jadi perjalanan yang panjang itu justru saya ketika ditugaskan di Australia, kan saya sejak bergabung dengan RI 82, terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan, di Akmil, lulus Akmil, terus memimpin lagi bersama Abu Tolut sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro begitu, dan 5 tahun lagi ke Australia. Nah ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, ya, dari murid-murid Syekh bin Bas, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, ya. Nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat. Islam yang rahmat itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya, kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini Murji'ah, saya dibilang Khawarij. Akhirnya proses singkatnya, alhamdulillah saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa syariatnya itu Khawarij, kelompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang kesesatannya. Itu mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah seseorang atau membunuh, dan menganggap orang di luar mereka adalah kafir yang harus diperangi, walaupun itu keluarga. Nah ini, alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Nah ketika itu justru saya di Australia sadarnya, walaupun waktu itu masih harus disembunyikan karena posisi saya kan petinggi JI, masa taubat. Malah petingginya begitu yang bertobat akhirnya. Iya, jadi pelan-pelan. Tetapi dalam pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut Salafi. Karena Salafi itu bayangkan pengajarannya, jangankan berontak, demo aja diharamkan. Betul. Demonstrasi itu bagi ajaran Salafi itu haram. Dengan dalil-dalilnya. Betul. Dan sekarang kajian Salafi difitnah habis-habisan. Ada yang ngasih tutorial orang Syiah. Kalau kalian ingin memerangi Salafi Wahabi, caranya gampang. Bersekutu dengan Syiah, ya, kalau perlu masuk Syiah. Seperti yang dikatakan oleh Kiai kemarin itu, bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia terkhusus, orang-orang Nahdiyin yang digerogoti oleh Syiah dan beralih faham menjadi Syiah. Bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyin, kaum Nahdiyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Ini kenyataan yang perlu kalian terima, teman-teman. Ini kenyataan yang perlu kalian dengarkan, teman-teman. Bahwa sejatinya Syiah ini berusaha untuk menggerogoti Nadatul Ulama, untuk memerangi Salafi, untuk memerangi orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Zahro kemarin? Kalau kalian meyakini bahwa Wahabi atau Salafi yang kalian tuduh-tuduh Wahabi itu sesat dan menyesatkan, artinya kalian bermakmum dengan orang-orang sesat. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalian ke Mekah, kalian ke Madinah, lalu kalian sampai di sana bermakmum dengan orang-orang sesat. Kenapa gak mau buka pikiran kalian? Kemana akal pikiran kalian? Banyak kemiripan yang terjadi antara Sufi atau Islam-Islam Aswaja ini dengan Syiah. Ya, tradisi merangkak-rangkak itu. Seperti ini. Orang Syiah ke kuburan, jalan rangkak. Kuburan apa itu? Kuburan keramat di depan. Jalannya ngerangkak, teman-teman. Orang Sufi juga demikian. Kuburan-kuburan dihias-hias. Ya, kuburan dihias. Padahal ada hadisnya untuk tidak menghias kuburan.
Ada hadisnya untuk kita tidak menghias kuburan. Tapi apa? Orang-orang sufi malah mendoktrin kalau itu kuburan wali harus dihias, dicium-cium. Gak jauh berbeda juga dengan Syiah. Syiah juga seperti itu. Ada yang sholawatan jingkrak-jingkrak. Orang-orang Syiah juga jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkrak juga orang Syiah itu. Gimana jingkrak-jingkraknya? Ali, Husain, jingkrak-jingkrak. Pukul-pukul kepala, pakai pedang kadang, pakai rantai sampai berdarah-darah. Ali. Allah. Kalau Indonesia enggak, pakai sholawatan, dikoplo, joget rame-rame. Sama. Jejingrakan juga, cuma beda genre. Allah. Ke kuburan, ngalap-ngalap berkah di kuburan. Orang-orang sufi juga demikian. Dan di Indonesia, banyak pembela-pembela sufi ini berkelit dengan banyak dalih. Sudah jelas-jelas di Indonesia ini sudah digerogoti. Bahkan banyak yang sudah pindah akidah ke Syiah. Kita masih diem-diem baik. Masih sibuk mendebatkan tahlilan. Yang jelas-jelas tahlilan itu sudah diakui oleh orang-orang Syiah. Bukan cuma 1-2 video. Banyak video. Banyak orang yang mengakui bahwa tahlilan, maulidan, haulan, semua itu kongsian dari mana? Dari Syiah. Mari teman-teman. Kalau kita di dalam perihal ini, kita harus wajib dan mengakui bahwa Syiah bukan Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, di mana banyak orang-orang akhir zaman ini meyakini bahwa Syiah itu benar, Syiah itu tidak sesat, Syiah itu masih Islam. Bahkan di lamannya NU Online pun disebutkan di situ bahwa Syiah Islam, Islam Syiah katanya ada. Berbagai macam amaliyah, berbagai macam tindakan, berbagai macam bukti-bukti, kemiripan-kemiripan, tindakan-tindakan kalian itu sudah bukti yang sangat kuat. Apakah kita masih mau menutup mata akan hal ini? Di sini saya tujuannya hanya satu, teman-teman. Saya ingin mengajak kalian itu berpikir dengan kepala dingin, merenungi, serta mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Kalau tidak mau mencari kebenaran, sudah jangan tonton video saya.